Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Peristiwa Muharram. Nabi Ibrahim dibakar setelah merusak 73 Tuhan Namrud. Pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, diyakini sebagai hari pembakaran Nabi Ibrahim alaihi salam oleh Raja Namrud. Ada juga yang mengatakan pada hari itu Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarawan Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman menceritakan pada saat memutuskan akan menghukum bakar Nabi Ibrahim alaihi salam, Namrud dan para pembantunya memperlihatkan kesombongannya. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Quran Surat 21 ayat 68. Abdur Rahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Sa'di 1889 sampai 1957 mengatakan bahwa setelah Namrud dan para pembantunya sepakat untuk membakar Ibrahim, dia memerintahkan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar dari gunung dengan diangkut oleh Bagal. Oleh karena itu, Bagal diputuskan keturunannya oleh Allah. Mereka terus-menerus mengumpulkan kayu bakar hingga 3 bulan lamanya. Setelah kayu bakar itu terkumpul dan ditumpuk, mereka menyulutkan api ke tumpukan kayu bakar itu. Asapnya mengepul ke atas dan hampir saja membinasakan penduduk kota itu karena saking panasnya api dan kepulan asap. Dalam situasi tersebut, sebagian orang ada yang bersembunyi ke liang-liang karena panasnya api. Api tersebut dinyalakan di sebuah kampung yang bernama Gauta. Panasnya api itu sampai ke Damaskus, Syam. Mereka bingung bagaimana cara melemparkan Ibrahim ke api tersebut karena saking panasnya. Tidak ada seorang pun yang maju untuk melemparkan Ibrahim ke sana. Sehingga iblis terlaknat datang dalam bentuk seorang laki-laki. Dia berkata kepada mereka, "Aku akan membuat manjanik atau semacam alat pelempar untuk dipakai kalian melempar Ibrahim." Iblis sebelumnya telah melihat manjanik-manjanik neraka yang dipersiapkan untuk melempar orang-orang kafir ke dalam lembah-lembah di neraka. Setelah iblis selesai membuat manjanik, Namrud merasa senang. Lalu mereka meletakkan Ibrahim di dalam sebuah tabut atau peti, dan peti itu diletakkan di dalam manjanik. Mereka bermaksud melemparkannya ke dalam kobaran api. Pada saat itu, malaikat yang ada di langit dan bumi gaduh. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami dan junjungan kami, hamba-Mu Ibrahim tidak menyembah kepada selain-Mu. Mengapa dia dilemparkan ke dalam api?" Allah mewahyukan kepada mereka, "Wahai para malaikatku, apabila dia, Ibrahim, meminta pertolongan dari kalian, maka tolonglah dia." Maka malaikat Mikail alaihi salam datang kepada Ibrahim alaihi salam dan berkata, "Hai Ibrahim, apabila engkau menginginkan agar aku menurunkan hujan kepadamu dan memadamkan api ini, tentu pada saat ini juga aku akan melakukannya." Ibrahim alaihi salam, "Aku tidak membutuhkanmu." Kemudian malaikat Jibril datang dan berkata, "Wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan?" Ibrahim menjawab, "Adapun kepadamu, maka aku tidak membutuhkannya. Cukuplah bagiku dia mengetahui keadaanku." Tiba-tiba sebuah panggilan dari atas menyeru, "Wahai Jibril, kepakanlah sayapmu kepada api." Atas seruan itu Jibril mengepakkan sayapnya sehingga api itu padam dan api itu telah dijadikan dingin dan tidak mencelakakan. Dalilnya adalah firman Allah. Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Quran Surat 21 ayat 69. Dari sisi Ibrahim, Allah mengalirkan air yang dingin. Dari sisi api ada pohon delima, dan Nabi Ibrahim diberi ranjang atau tempat tidur dari surga, yang di atasnya ada hamparan dari sutra,
mahkota dan perhiasan yang keduanya dipakai oleh Nabi Ibrahim. Dia duduk di atas ranjang dalam keadaan yang paling nyaman semenjak dia dilemparkan ke dalam api. Pada saat itu, Namrud yang dijauhkan dari rahmat Allah pergi ke suatu tempat yang tinggi. Dia ingin melihat bagaimana jadinya Ibrahim. Tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrud dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api, agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.